diri bahwa kami kuasa baru dari Bu Karina. Yang kedua, kami meminta audiensi dengan pihak Polsek, dan alhamdulillah kami diterima dengan baik dengan Pak Kapolsek dan Pak Kanit Reskrim. Dan Polsek Pancoran berkomitmen untuk segera menjalankan perkara ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan kami juga tadi udah audiensi dan meminta beberapa penambahan pasal, dan nantinya juga akan akan dilihat ke depannya seperti apa, apakah masuk atau tidak. Tapi dan diminta melengkapi bukti-bukti yang insya Allah hari Kamis nanti kami akan menghadirkan 4 orang saksi ke sini langsung agar bisa dilanjutkan proses ke penyidikan dan sehingga pelaku bisa ditetapkan sebagai tersangka, kurang lebih seperti itu. Pasal berapa, Pak? Udah ketangkap apa belum, Bang? Gimana? Pelakunya udah ketangkap belum? Oh, kalau itu bisa di Pak Kapolsek yang menjawab mungkin. Gimana, Pak? Siapa? Pelaku sudah diamankan, Pak? Pelaku sudah kita amankan. Pada saat kejadian, respek kita terhadap saat itu belum ada laporan adanya viral. Begitu lihat ada viral di lingkungan Pancoran, kami langsung melakukan langkah untuk melakukan penangkapan, menelusuri alamat tersebut, akhirnya bisa kita amankan. Selama 1 kali 24 jam baru ibu korban buat laporan polisi. Pak, motifnya apa, Pak? Motif si pelaku? Kalau menurut keterangan dari si terperiksa saat ini, jadi ada rasa kenapa saya beli makan yang sama kok nggak dilayanin, sedangkan yang lain kok bisa dilayanin, karena ada pembelian secara online dan offline. Ya, yang bersangkutan ini melalui dengan offline, yang dilayanin duluan itu yang online. Itu udah kebijakan dari ibu selaku pemilik kantin, demikian. Bang Karina sendiri sekarang kondisinya seperti apa dan sempat ketemu langsung gak dengan pelaku? Belum. Ya ketemu terakhir waktu di warung itu, karena saya masih trauma, masih kemarahannya itu masih ada di depan mata saya masih takut. Berarti tadi di dalam nggak ketemu ya, Kak, sama sekali ya, berarti? Tadi saat di dalam tidak ketemu sama sekali ya, Kak? Enggak. Sampai khawatir nggak sih untuk perdagangan setiap harinya nih, Kak? Kenapa? Rasa was-was masih menghadir nggak? Ada. Sampai saat ini saya tuh trauma, takut, jalan sendiri. Tapi maksudnya ya untuk ke psikologi saya sih. Jadi kalau jalan harus nengok ke belakang, ada suara apa sedikit takut gitu ke sayanya. Pasal-pasalnya apa aja mungkin? Ya, oke. Pasal-pasalnya yang minta kami tambahkan adalah 467 Jungto pasal 54 dan pasal 471. Dan menurut kami terkait 471 penganiayaan ringan itu tidak ada perdebatan karena udah ada CCTV 1. Yang kedua, saksinya juga udah cukup banyak, lebih dari 5 orang yang akan kami hadirkan, 4 orang nanti di hari Kamis. Selanjutnya yang paling penting adalah bahwa kami sangat berterima kasih kepada Polsek Pancoran karena sudah sepakat bahwa memang ini adalah menjadi atensi bagi Polsek Pancoran untuk dijalankan kasus ini supaya kasus-kasus penganiayaan pria terhadap wanita itu tidak terjadi di kemudian hari gitu. Jadi percontohan gitu. Terima kasih buat Pak Kapolsek, Pak Kanit juga terima kasih. Mohon ya nanti kami juga meminta kepada seluruh masyarakat, teman-teman media untuk kawal terus kasus ini supaya klien kami mendapatkan keadilan gitu. Terima kasih. Tapi jalannya RJ tetap terbuka ruang damai nggak sih, Kak? Atau tutup sampai terus di penjara? Saya nggak bisa jawab, saya serahkan sama Bang Endro. Terkait RJ, bahwa syarat-syarat RJ itu kan memang sudah diatur, misalnya bukan tindak pidana pertama, terus yang kedua ada permintaan maaf, ada pemulihan hak korban. Nah, itu yang kami serahkan semuanya kepada klien. Namun klien kami secara manusia sudah memaafkan pelaku. Namun secara proses hukum klien kami tetap meminta keadilan karena pemenuhan hak yang dimaksud klien kami adalah ketika pelaku sama-sama dihukum untuk mempertanggungjawabkan
kesalahannya dan menjadi pelajaran bagi masyarakat di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kan bisa dibilang mental kakak kan terguncang ya ibaratnya sampai saat ini. Ada ke psikolog atau gimana sih kak ibaratnya untuk pendampingan gitu kak, atau gimana gitu? Tadinya saya sempat mau ke psikolog, cuman saya masih mengerem diri karena pada saat almarhum suami meninggal, saya pernah ke psikolog juga untuk bangkit dan sembuh, dan saya sudah sembuh. Saya menghindari untuk pergi ke psikolog gitu, tapi jika memang itu nanti saya perlukan, mungkin saya akan ke sana gitu. Iya. Tapi pelaku tahu nggak sih dia warung itu kakak milik almarhum? Yang saya dengar, tapi ini masih simpang siur, yang saya dengar kata pelaku itu pada saat kejadian dia tidak tahu kalau saya itu ownernya. Dia bilang dikiranya saya itu ibu-ibu yang kerja di warung itu, yang ngejagain warung itu. Dia bilang gitu, pokoknya dia nggak tahu saya ownernya, karena pada saat itu saya lagi nyapu. Saya sambil nyapu di depan warung sambil beberes gitu. Pak, jika dilihat korban mengalami psikologis yang sangat mendalam, bisa dikatakan juga memberikan atensi pengamanan nggak sih Pak dekat di wilayah warung ibu ini? Baik, kalau kami selaku pengemban Kamtibmas di wilayah Pancoran, apalagi jarak tempat dagangan ataupun kantin ibu cukup dekat, hampir setiap hari atau Iya. berapa jam boleh anggota ditanya ke sana, Iya. pasti mampir, pasti melintas. Bahkan di depan rumah ibu itu ada rumah Pak Yitna, itu teman kami juga, saya sering mondar-mandir ke sana. Iya. Ya, tentunya kami akan perhatikan khusus di sana. Pak Polsek dengan adanya penahanan apa sudah ada peningkatan status dan masih Ya. sudah ada disangkakan dengan pasal berapa? Sementara masih lidik, untuk terkait nanti menjadi status tersangka nanti tunggu ke depannya kita periksa saksi. Setelah itu nanti kita gelar, baru kita tentukan terkait dengan pasal nanti 466. Pak, saat pelaku diamankan kemarin sempat dicek nggak di bawah kondisi alkohol kah atau seperti apa Pak? Pada saat kita amankan, pelaku dalam kondisi keadaan sehat, tidak ada bau alkohol apapun, dan dia juga sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan dia salah apa yang mereka lakukan itu. Ya, cuman kelemahan, kenapa nggak yang kita sayangkan nggak minta maaf langsung kepada ibu selaku korban, itu aja. Bang, total kerugian berapa Pak? Kerugian materi saya rasa nggak ada, cuman kerugian psikologi untuk saya gitu, pastinya trauma. Biasanya saya ke warung setelah kejadian itu, biasanya saya ke warung tuh pagi jam 6, kadang jam 7. Ini saya harus nunggu siang dulu jam 12 gitu, baru kadang jam 1 gitu. Masih mencoba mencerna kejadian itu, takut gitu. Ya, kerugian yang paling besar yaitu harkat martabat keluarganya yang jatuh itu. Ya, ibu Bisa saya dibilang. sih sakit Ibunya sampai sakit. sekarang, pikiran. Itu yang paling besar. Dan kita nggak bicara materi di sini, kita bicara proses hukum seperti itu. Pak, penegasan aja Pak, berarti pelaku masih ditahan di Polsek Pak? Sementara kita lepas, nanti nunggu proses berikut. Itu ditahannya berapa lama Pak? 1 kali 24 jam. Tapi ada kemungkinan pelaku ditahan lagi Pak atau gimana? Ya, nanti kita sambil tunggu berkas berjalan, nanti seperti apa perkembangan nanti hasil gelar. Kalau memang kita menentukan dari penyidik untuk melakukan penahanan, kita lakukan penahanan. Tapi belajar dari kasus ini artinya dari Polsek Pancoran sendiri jadi lebih konsep nggak sih Bang untuk melakukan pengamanan lebih ketat lagi, melihat sekarang mungkin banyak kasus-kasus di Indonesia ini lagi marak perempuan yang dapat penganiayaan, kekerasan segala macam gitu. Tapi ya itu justru bukan malah menurun, malah nilai-nilainya masih tinggi Bang gitu Bang. Konsen Polsek Pancoran sendiri akan mengawal itu nggak sih? Baik, tentu terkait dengan masalah penganiayaan apa yang dilakukan oleh pelaku ini terhadap perempuan, kami akan prioritaskan. Di dalam tadi saya sampaikan, pasti saya prioritaskan dan harus sampai tuntas, bahkan sampai di pengadilan. Seperti apa nanti hasilnya, entah vonisnya, nanti kita tunggu bersama-sama. Yang pasti ini adalah
kasus yang kita prioritaskan di wilayah Pancoran. Bang, tapi kalau pelaku dilepas itu tidak ada kekhawatiran dari pihak penyidik bahwa akan melakukan dia kabur atau gimana segala macam, biar warung fokus segala macam atau gimana? Mereka sangat kooperatif dan kita tahu juga rumahnya, membuat surat pernyataan dan mereka kita wajib lapor. Sejauh ini masih wajib lapor, Pak? Wajib lapor, masih berjalan. Permohonan maaf. wajib lapor, Pak? Berapa kali wajib lapor? Makanya berapa kali wajib lapor? Saat mungkin ada periodenya Pak, berapa seminggu berapa kali atau Dua kali, sekali. 2 kali. Seminggu 2 kali. ya cukup ya. Ya, makasih banyak teman-teman. Siap. Pak. Oke, cukup. Bapak terima kasih, Bapak. Makani terima kasih. Pak, oke.